kuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka semester 8 dan ingin menyelesaikan tugas akhir Bapak yaitu skripsi. Di sini Bapak ingin sedikit menjelaskan mengenai tema kali ini, yaitu menyayangi makhluk hidup, yaitu di kelas 3 ya, terutama di kelas 3. Lebih lanjutnya simak ya videonya. Ya, tadi kan Bapak sudah memperkenalkan nama Bapak dan Bapak kuliah di mana. Sekarang kita belajar, yaitu ada beberapa poin yang nanti Bapak akan bahas, yaitu ada yang pertama itu ada fabel, yang kedua itu ada drama, yang ketiga itu ada wawancara, yang keempat itu ada kalimat tanya, yang berapa nih? 5. Yang kelima itu ada tanda baca, yang keenam itu ada kalimat baku atau tidak baku. Bagaimana kita membuat kalimat baku dalam bahasa Indonesia. Yuk kita mulai di poin yang pertama. Ya, yang pertama itu ada fabel. Kalian tahu nggak sih apa itu fabel? Apa? Nggak tahu? Waduh, masa nggak tahu? Fabel itu dalam bahasa Indonesia yaitu hewan yang wataknya menyerupai manusia, seperti atau sifatnya lah, lebih tepatnya sifatnya itu menyerupai manusia. Contohnya seperti ada fabel yang namanya itu si kancil yang cerdas. Nah, di sini si kancil ini menyerupai manusia dalam bentuk tokohnya ya, atau sifatnya, yaitu si kancil ini cerdik atau menggambarkan manusia yang cerdik gitu. Ya, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu drama. Ya, sekarang poin yang kedua yaitu drama. Drama itu adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan kehidupan konflik kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat. Drama itu ada beberapa unsur, seperti satu, itu ada tokoh. Tokoh ini adalah orang yang memerankan di dalam drama. Yang kedua itu ada watak. Watak ini adalah sifat seseorang yang memainkan drama itu. Misalkan contoh, wataknya itu jahat. Nah gitu, seperti ibunya bawang merah, dia jahat. Lalu yang ketiga itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah sebuah memandang, penulis itu bagaimana memandang sebuah drama itu. Lalu yang keempat itu ada latar. Latar itu bisa juga disebut tempat. Misalkan ada latar waktu dan latar tempatnya. Misalkan latar tempat itu misalkan ada di masjid atau di lapangan, lalu latar waktunya mungkin ada di malam hari dan siang hari. Mungkin itu aja. Lalu kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu wawancara. Ya, sekarang poin yang ketiga ya. Yang poin yang ketiga yaitu ada wawancara. Wawancara itu kalian pasti tahu dong, wawancara adalah sebuah percakapan yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu hal, dan biasanya atau harusnya itu wawancara itu ada kalimat tanya jawab. Nah seperti itu. Misalkan kalian wawancara dengan ibu kalian, sedang apa di rumah, sedang apa di kantor, ibu ngapain aja. Nah nanti ibu kalian itu menjawab, misalkan ibu di kantor ini sedang kerja gitu. Lalu poin yang keempat yaitu adalah kalimat tanya. Ya, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu kalimat tanya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu disingkatnya 5W1H. Sedangkan di bahasa Indonesia itu ada beberapa. Kalau kita bahasa Indonesia kan itu ada, yang pertama itu ada apa, lalu yang kedua itu siapa. Biasanya siapa ini menanyakan orang. Lalu yang ketiga itu kenapa. Lalu yang keempat itu di mana. Di mana ini dia menanyakan tempat. Contoh, di
bagaimana siswa kelas 3 belajar. Lalu yang ke-5, kenapa? Lalu yang ke-6 itu adalah bagaimana. Bagaimana itu bisa penjelasan atau menanyakan sebuah kondisi. Bagaimana contoh? Bagaimana kondisi Lani saat sakit? Pasti sakit dong jawabannya. Lalu kita ke poin yang ke-5, yaitu tanda baca. Ya, sekarang kita masuk ke poin yang ke-5, yaitu poin yang ke-5 yaitu mengenai tanda baca. Kalau kalian suka membaca atau sering membaca buku komik atau majalah, kalian pasti menjumpai atau menemui tanda baca. Tanda baca yang biasa ditemui dalam komik, majalah atau koran itu biasanya ada tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Yang kedua itu untuk titik itu untuk mengakhiri kalimat, dan biasanya digunakan di dalam matematika itu untuk perhitungan dalam nominal misalnya. Yang kedua itu ada koma. Koma itu untuk memisahkan sebuah kalimat. Contoh misalkan Dani membeli buku seperti misalnya majalah, terus koma, terus koran, terus yang ketiga mungkin buku mata pelajaran lain, mungkin seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada tanda seru. Di sini tanda seru itu digunakan atau bisa disebut itu perintah atau seruan. Tanda seru itu seperti ini. Contohnya seperti ini. Adi, tolong ambilkan pulpen itu. Misalkan seperti itu. Seperti perintah lah, kalimat perintah. Lalu yang keempat itu ada kalimat tanya. Nah, kalimat tanya di sini kan kita tadi sudah mempelajari tentang kalimat tanya. Nah, biasanya diakhiri dengan kalimat tanya. Biasanya kalimat tanya kan ada apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, bagaimana, itu di akhir kalimatnya biasanya diberi tanda tanya. Lalu yang keempat itu ada tanda garis miringnya atau garis miring biasa disebut atau menggantikan kalimat atau. Nah, lalu poin yang ke berapa nih? Poin yang ke-6. Poin yang ke-6 itu kita masuk ke kalimat baku atau tidak baku. Ya, sekarang kita masuk ke poin yang ke-6, yaitu mengenai kalimat baku. Kalimat baku yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia atau kaidah atau EYD. Contoh dari kalimat baku ini, kalian ada ini Bapak sekarang mempunyai 2 kalimat. Menurut kalian yang benar yang mana? Coba agak maju sedikit biar bisa kelihatan bacaannya. Ya, nih kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama itu ada ibu membeli obat di apotek. Nah, menurut kalian benar atau tidak? Kalau menurut kalian salah, ini kalimat yang benar. Karena di sini poin di sini ya. Biasanya kalian atau masyarakat umum atau orang tua kalian deh menyebut apotek itu sebagai apotik, padahal itu salah. Karena kepanjangan dari apotek itu apoteker, atau sebuah profesi untuk meracik obat atau meracik obat lah. Ini apoteker. Nah, di situ kesalahannya di situ. Lalu yang kedua. Yang kedua itu ada kalimat Haikal dan Nadila pergi ke pasar. Itu kalimat yang kedua. Menurut kalian salahnya di mana? Contoh kalimat kedua ini. Ya, benar. Di N-nya. Nah, karena Nadila itu nama orang, harusnya yaitu hurufnya N-nya besar. Karena dia nama orang. Selain nama orang juga ada atau yang menggunakan huruf besar itu seperti ada nama negara, agama, hewan,
lalu ada nama buah, dan lain sebagainya. Lalu selain huruf kapital, lalu yang salah kedua itu ada ini, ke pasar. Nah, ke pasar itu seharusnya dipisah karena menjelaskan kalimat atau menjelaskan tempat. Nah, karena ke-nya itu kata sambung, makanya harus dipisah dari pasar ini. Jadi tidak menyatu, kayak misalnya pergi ke pasar, harusnya kan pergi ke pasar, seperti itu kalimat yang benar. Mungkin ya, pembelajaran kali ini kita akhiri. Semoga ilmunya yang Bapak kasih itu bermanfaat ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.